Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi tipe dan struktur kota kuno mata kuliah pelestarian kota. Yang pertama adalah Urban Conservation has 3 dimensions. Jadi ada 3 dimensi pelestarian kota yang pasti interrelated ya, maksudnya saling berkaitan dan overlap to each other. Bisa jadi dia saling ada yang sama dan overlapping. Yang pertama adalah physical dimension atau dimensi fisik, yaitu bangunan konservasi seperti mungkin bangunan lama, bangunan tua, bangunan kuno, atau kelompok bangunan ataupun bangunan baru yang memiliki signifikansi budaya tertentu. Kemudian building fabric itu adalah jaringan, sebenarnya jaringan di dalam bangunan itu sendiri. Jika ada satu tahapan atau satu prosedur tersendiri yang dikonservasi, itu bisa menjadi itu adalah dimensi fisik dari sisi bangunan. Kemudian urban pattern itu adalah konservasi kawasan, jadi pola perkotaan, pola yang disusun oleh ruang-ruang kota atau ruang terbangun dan ruang terbuka kota. Kemudian jalan itu bisa menjadi satu dimensi fisik pelestarian saat sebuah jalan itu dimaknai ataupun mempengaruhi struktur kota atau tatanan kota secara keseluruhan. Kemudian open space, green area, mungkin ya ruang terbuka, taman, dan juga urban vista. Urban vista biasanya dapat kita kenali dari jauh, dari jarak pandang tertentu yang mungkin tidak bisa secara dekat kita, skala yang terlalu dekat. Sehingga urban vista ini menjadi salah satu daya tarik atau pengenal sebuah kota saat pengamat itu melihat dari kejauhan. Yang kedua adalah spatial dimension, yaitu yang pertama urban planner view atau pandangan seorang planner terhadap kota, yaitu terkait dengan relationship between spaces and uses. Jadi hubungan antara ruang yang ada dan juga penggunanya atau aktivitas atau kegunaannya. Jadi hubungan tersebut bisa jadi membentuk satu hal yang bisa menjadi objek konservasi di area perkotaan. Yang kedua adalah circulation and traffic. Mungkin ini masih jarang ya, maksudnya dalam konteks transportasi, karena transportasi itu secara general baru ada setelah 1900-an secara umum gitu. Jadi mungkin tidak bisa dianggap sebagai konservasi, tapi saat sebuah transportasi itu memiliki signifikansi budaya, dia bisa masuk dalam dimensi spasial karena dia membentuk ruang, membentuk movement, membentuk persebaran area build up area perkotaan. Yang ketiga adalah internal dan external space. Yang terakhir dari dimensi urban conservation adalah social dimension, yaitu continuity of urban life atau keberlanjutan dari kehidupan di perkotaan itu sendiri. Jadi dalam konteks pelestarian kota memang secara umum paling banyak yang dibahas adalah fisik, tapi sebenarnya keberlanjutan atau rutinitas kegiatan manusia di dalamnya itu sebenarnya harus dilestarikan, karena jika tidak ada aktivitas, tidak ada interaksi, tidak ada bentuk kehidupan gitu ya yang muncul di sebuah perkotaan, otomatis itu tidak akan berlanjut. Sebuah kota itu tidak akan, istilahnya tidak berkembang, tidak tumbuh dan sebagainya, sehingga ya kehidupan perkotaan itu sendiri yang perlu dikonservasi. Di sini disebutkan bahwa urban qualities should also be recognized in favor of conservation. Jadi ada beberapa kualitas di perkotaan, di ruang perkotaan yang perlu istilahnya perlu dipertimbangkan, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah a continuing link to traditional way of life. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa globalisasi mempengaruhi modernisasi ya area perkotaan, pedesaan, seluruh area di dunia, yang kemudian akhirnya mungkin meninggalkan atau cenderung sudah tidak menjalani kehidupan yang disebut dengan tradisional. Bagaimana sebenarnya kehidupan tradisional? Apapun yang berlalu, apapun yang sudah berlalu atau yang sudah terlewat itu biasanya disebut dengan tradisional. Hal-hal yang sudah tidak dilakukan oleh masyarakat banyak disebut tradisional.
Sehingga ini disebutkan bahwa Western cultures, budaya dari Barat atau budaya dari istilahnya dari Eropa itu mempengaruhi cukup besar dalam aktivitas ataupun kegiatan masyarakat di Indonesia khususnya mungkin, sehingga hal-hal yang modern ya, yang kesannya modern itu selalu diadaptasi, dan hal yang bersifat tradisional bisa jadi ditinggalkan. Bisa jadi memang hal itu adalah sesuatu yang baik saat modern way of life itu digunakan, tapi kemudian sebuah kualitas perkotaan itu akhirnya harus dikaitkan terus dengan tradisionalnya. Bagaimana sebenarnya akar budaya yang ada. Yang kedua adalah the existence of informal trade and small scale but thriving informal economic activity in town center. Yang kedua adalah ini ya, contoh yang di foto yang di bawah, yaitu informal trade atau komersial, jenis bentuk perdagangan dan jasa atau komersial informal. Yang di sini disebutkan bahwa dapat meningkatkan economic activity di kawasan itu atau di kota itu. Karena pada dasarnya perdagangan informal ini lebih banyak melingkup ya, menyasar masyarakat karena lebih terjangkau, ya mungkin lebih hemat dan sebagainya. Tapi tidak dipungkiri bahwa memang perkembangan kegiatan komersial yang lebih modern itu sekarang sudah lebih mendominasi, sehingga hal-hal ini menjadi tradisional. PKL dan sebagainya itu menjadi tradisional, yang akhirnya itu perlu dilihat kembali saat akan merencanakan konservasi sebuah perkotaan. Yang ketiga adalah the continuing significance of religion and belief in urban life. Jadi sebenarnya religion and belief itu pasti ada, mungkin semua orang itu masih memilikinya, tapi penambahan modernisasi, maksudnya pengaruh modernisasi bisa jadi sedikit banyak, bisa jadi mempengaruhi way of thinking, ide-ide baru mengenai bagaimana aktivitas sehari-hari berkaitan dengan religion dan kepercayaan itu dilakukan. Bisa jadi hal-hal ada yang lebih efektif dilakukan, sehingga itu menjadi diadopsi menjadi kebiasaan baru yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Sehingga hal-hal signifikan atau hal-hal yang berakar dari agama dan kepercayaan bisa jadi kemudian berubah. Yang awalnya seperti ini menjadi yang lebih modern atau lebih efisien atau yang sebagainya. Sehingga bahkan kontinuitas dari aktivitas atau rutinitas masyarakat menjalani agama dan kepercayaan itu bahkan menjadi konservasi atau bahkan menjadi pertimbangan dalam konservasi. Kemudian masuk ke dalam cagar budaya, karena konteksnya adalah nanti di perkotaan gitu ya. Jadi hal-hal yang mempengaruhi perkotaan itu tadi ya sosial, ya fisiknya, kemudian spasial. Lalu untuk memahami sebenarnya kota kuno ataupun kota yang konservasi kota gitu ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Cagar budaya adalah benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Sehingga cagar budaya sebenarnya bukan hanya bangunan saja, bukan hanya prasasti atau monumen, tetapi juga situs dan kawasan. Situs itu sebenarnya tidak hanya satu objek atau satu bangunan saja. Bisa jadi dia berbentuk kawasan yang memang ditujukan untuk dilindungi dan dimanfaatkan. Manfaatnya mungkin bisa berupa ilmu pengetahuan yang bisa kita gali melalui hal-hal yang ditinggalkan oleh leluhur. Nah, berdasarkan World Heritage Committee UNESCO yang biasanya istilahnya mensertifikasi atau menetapkan sebuah kawasan menjadi kawasan konservasi, itu terdapat 2 zona yang dimiliki oleh kawasan konservasi yang setiap kali UNESCO itu menetapkan mungkin akan mencari hal itu. Yang pertama adalah zona inti atau core zone, yaitu area yang diperuntukkan bagi perlindungan yang efektif terhadap cagar budaya. Biasanya bangunan cagar budaya terdapat di area zona inti seperti itu.
Sedangkan zona yang kedua adalah zona penyangga atau buffer zone, yaitu area di sekitar zona inti yang memiliki ketentuan hukum atau ketentuan adat yang diterapkan untuk memberikan tambahan lapisan perlindungan terhadap cagar budaya. Sehingga zona penyangga ini sebenarnya adalah area transisi antara zona di luar kawasan budaya kawasan cagar budaya dengan kawasan cagar budayanya. Jadi zona penyangga itu memiliki zona inti itu mempengaruhi zona penyangga. Jadi zona penyangga itu pasti mensupport bagaimana zona inti itu. Hal tersebut kemudian sejalan dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2015 tentang bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan. Kebetulan konteksnya adalah gedung, sehingga disebutkan bahwa kota pusaka adalah kota yang di dalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya. Sehingga sebuah kawasan atau kota bisa dikategorikan sebagai cagar budaya saat dia memiliki satu objek atau satu kawasan cagar yang ditetapkan sebagai cagar budaya, dan tidak hanya itu, dia juga mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan rencana tata kotanya. Jadi memang kawasan tersebut menjadi pertimbangan atau menjadi landasan untuk menetapkan kawasan kota ini akan berkembang seperti apa. Nah, dalam pelestarian cagar budaya dalam konteks kota, kemudian disebutkan bahwa pengembangan kota yang menghargai keberadaan cagar budaya dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan itu adalah pelestarian cagar budaya dalam skala kota atau kawasan. Jadi tidak hanya melestarikan satu objek saja, satu bangunan saja, tetapi mempertimbangkan posisi ataupun pengembangan kota, mempertimbangkan posisi bangunan tersebut atau situs yang dilestarikan menjadi struktur kota secara keseluruhan. Ini kemudian saya ambil salah satu contoh dari satu artikel tentang bentuk dan struktur kota Probolinggo sebagai tipologi sebuah kota administratif di zaman Belanda. Jadi jika bisa dilihat bahwa dalam area pusat kota Probolinggo ini terdapat alun-alun yang biasanya menjadi titik pusat aktivitas pusat kotanya. Itu terdapat beberapa komunitas yang membentuk satu komposisi di kawasan tersebut yang berkelompok, maksudnya yang meskipun banyak komunitas, banyak kampung dengan tipe etnis tertentu, tapi kemudian dia membentuk kelompok-kelompok. Yang di sini adalah komunitas Madura, komunitas Pecinan, Eropa, kampung Melayu, dan kampung Arab. Yang mungkin secara umum, secara general saja, kalau dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa, itu hampir-hampir mirip. Jadi di sekitar alun-alun itu ada kampung Arab, kampung Melayu, kampung Eropa, dan sebagainya. Itu mungkin di beberapa kota kita akan melihat kemiripan tersebut, yang akhirnya itu menjadi satu struktur kota satu tipologi struktur kota yang mencirikan kota-kota di Jawa. Contoh lainnya adalah kota Palangkaraya, yang ini saya ambil dari satu video juga di YouTube oleh Pak Wijanarka tentang kota Palangkaraya yang memiliki struktur yang direncanakan. Jadi memang awalnya kota Palangkaraya itu tumbuh secara organis. Kalau dari peta yang sebelah kiri, 1957 itu kondisinya masih seperti ini. Kemudian pada perencanaan kota Palangkaraya dulunya sebagai calon ibu kota negara, tahun 1960 Palangkaraya dibangun dengan struktur kota yang direncanakan seperti bersumbu dengan grid dan susunan jalan yang saling berpotong tegak lurus. Yang akhirnya ini menjadi satu pusat kota. Jadi di tepi sungai ini terdapat kantor pusat pemerintahan dan juga dinas-dinas yang berkaitan. Ini adalah sumbunya yang bisa dilihat bahwa dia membentuk sudut tertentu yang mengarah kepada sungai. Jadi kalau belajar dari struktur kota Palangkaraya itu terdapat dua jenis struktur atau kombinasi dua struktur. Yang pertama adalah struktur tradisional,
yaitu embrio perkembangan masyarakat yang bisa kita lihat dari area di sekitar sungai tadi yang berbentuk acak, kemudian besaran persil dan blok lahannya tidak sama dan sebagainya. Itu adalah pengembangan kawasan tradisional dan permukiman tradisional, karena memang itu adalah cikal bakal dari permukiman di Kota Palangkaraya pada sebelumnya, pada saat awal. Sedangkan kemudian terdapat perencanaan atau embrio dari Plan City yang dimaksudkan saat itu untuk menjadi calon ibu kota, yaitu struktur modern yang akhirnya mengembangkan kawasan baru dan kawasan modern kota baru. Jadi pada perkembangannya ternyata Palangkaraya pada tahun 2000 bisa dilihat di peta, keduanya itu diadopsi dan diintegrasikan, bagaimana identitas antara tradisional dan modern itu sama-sama ada. Pada akhirnya konsep perkembangan kota atau permukimannya itu akan memperhatikan bagaimana tingkat permasalahan yang dihadapi oleh setiap struktur tadi, potensi yang dimiliki dan prospek yang dimiliki oleh kota tersebut. Kemudian ada seorang arsitek Belanda yang kebetulan pada saat dulu itu menempati beberapa kota di Indonesia dan kemudian merancang beberapa kota tersebut, bernama Thomas Karsten. Jadi beliau berprinsip bahwa arsitektur dan tata kota yang peduli terhadap sekitar yang hidup dan menghargai nilai kemanusiaan itu adalah arsitektur. Sehingga dari situ karya-karya beliau bisa kita lihat secara umum konsepnya adalah Garden City yang dikembangkan oleh era Belanda pada saat itu. Jadi lebih banyak kepada pemenuhan ruang hijau atau elemen hijau di dalam area perkotaan. Ini salah satu contohnya Villa Park di Surakarta. Jadi ada taman yang memiliki sumbu-sumbu dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah Ijen Boulevard di Malang. Ini adalah satu kawasan permukiman yang dulunya ya permukiman elit gitu ya, dengan bentuk plot lahan yang besar dengan jarak bangunan yang teratur dan sebagainya yang menunjukkan karakteristik Garden City. Ini menjadi salah satu jalan poros di Kota Malang.